Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Bisa mulai berdiskusi presentasinya ya. Udah. Selamat pagi semuanya. Bisa mulai mengisi presensi ya. Selamat pagi semuanya. Bisa mulai untuk mengisi presensi ya. Selamat pagi semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan karunia-Nya kepada kita sehingga dapat berkumpul dalam acara Technical Meeting Olimpiade Math Motion 2024. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya mengikuti berbagai event lomba yang diadakan pada Math Motion tahun ini. Sebelum memulai acara hari ini, alangkah baiknya jika kita panjatkan doa. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, dimulai. Recording in progress. Amin, amin, amin. Tiada kata cukup dalam berdoa. Berdoa bisa dilanjutkan masing-masing. Pepatah mengatakan, tak kenal maka belum kenalan. Oleh karena itu, perkenalkan saya Erlina dan saya Agnes. Kami sebagai Master of Ceremony pada Technical Meeting kali ini. Baik, izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, akan ada pembukaan. Yang kedua, akan ada sambutan-sambutan. Yang ketiga, akan ada pemaparan ketentuan Olimpiade. Yang keempat, akan ada pemutaran video CBT. Yang kelima, nanti akan ada sesi tanya-jawab. Yang keenam, dokumentasi. Dan yang terakhir, ada penutupan. Baik, langsung saja kita mulai acara dengan sambutan yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Math Motion 2024, Mas Erlangga Mansur Kinaya. Kepada Mas Erlangga, kami persilakan. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali kalau misalnya agak berisik. Saya masih dalam perjalanan. Yang pertama yang saya hormati Pembina Kasar Dayaneskun, Dr. Sri Raharjo MKes, atau yang mewakili, dan juga Ketua Kasrat Dayaneskun, Mas Awalil Rizky Kurnia Rahman, atau yang mewakili, dan juga teman-teman semua pendaftar Math Motion cabang Olimpiade Kedokteran Dasar. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena teman-teman semua sudah memberanikan diri untuk mendaftar di Math Motion 2024 ini. Dan di tahun perdana kita yang mengadakan Olimpiade, alhamdulillah kita sudah sampai saat ini lebih dari 200 tim yang mendaftar ya. Dan itu lebih dari 30 universitas yang berbeda. Maka dari itu silakan teman-teman semua bersaing secara sehat, berkompetisi secara sehat, maksimalkan kesempatan yang kami berikan ini, dan mudah-mudahan yang terbaik yang akan menjadi pemenang. Dan kami sebagai panitia akan menjamin yang pertama originalitas dari soalnya. Jadi ini soal-soalnya semua ada. Baik, teman-teman. Dikarenakan ada kendala jaringan, kita akan lanjutkan kepada sambutan yang kedua. Terima kasih Mas Erlangga atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Mas Awalil Rizky Kurnia Rahman. Kepada Mas Awalil kami persilakan. Oh ya, oke, cek apakah suara saya terdengar ya? Masuk Mas, aman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan berjuta-juta terima kasih kepada seluruh panitia yang mampu berkonstelasi dengan baik, mengorbitkan untuk pertama kalinya acara Olimpiade Math Motion untuk tahun ini. Harap-harap sampai nanti piala atau medali sampai di genggaman pemenang, acara dapat berjalan tanpa halangan apapun. Kemudian saya ucapkan sugeng rawuh Kang Mas Bayu, marhaba bihudurikum
welcome to the City of the Creativity Surakarta, dan selamat datang di kampus kami tercinta, Universitas 11 Maret. Senang sekali rasanya, saya mewakili UKM saya, Kastra The Heineskun, dapat melihat wajah-wajah berjuang, wajah-wajah penerus generasi kesehatan di Indonesia, dan pesan saya, berjuanglah, bertandinglah secara sportif, dan jangan lupa bahwa bagaimanapun Anda melihat lawan Anda di depan mata, sesungguhnya lawan Anda adalah ada pada diri Anda sendiri. Dan satu poin lagi yang penting, esensi dari sebuah kompetisi bukan hanya menang, kalah, atau seri. Semuanya tentang evaluasi. Apa yang telah kita pelajari, nanti kita kontemplasikan. Yang pada akhirnya muncul rasa dari diri kita untuk bersinergi. Tak peduli dulu musuh atau kawan, semua ingin berkontribusi untuk kesehatan negeri ini. Dan akhir kata, ingatlah kawan-kawan semua, kita bertanding bukan demi bersaing, tapi kita bertanding hanya untuk bersanding. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Awalil atas sambutannya. Setelah ini akan dipaparkan mengenai ketentuan dari Olimpiade Math Motion 2024. Teman-teman tenang saja, semua file, record, dan notulensi akan kami share di grup setelah technical meeting selesai. Tanpa berlama-lama lagi, kepada panitia yang bertugas, waktu dan tempat kami persilakan. Halo semua, perkenalkan aku Mutia Dan aku Yusuf. yang akan membantu pemaparan pada sesi technical meeting di hari ini. Next. Yang pertama itu ketentuan peserta. Jadi yang pertama, peserta merupakan mahasiswa preklinik aktif program studi kedokteran di perguruan tinggi negeri atau swasta di seluruh Indonesia, dari perguruan tinggi negeri atau swasta di Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa atau KTM. Kemudian, setiap tim yang terdiri dari 2 orang dengan 1 orang sebagai ketua, dengan anggota tim yang asalnya itu dari perguruan tinggi yang sama. Lanjut, pesertanya itu berasal dari, kalau peserta yang berasal dari universitas penyelenggara atau UNS itu nggak diperkenankan untuk mengikuti cabang lomba Olimpiade Math Motion 2024. Selanjutnya, peserta yang terdaftar sebagai peserta Olimpiade itu hanya diperbolehkan untuk mengikuti salah satu penyisihan cabang lomba Math Motion 2024 selain Olimpiade. Tapi, kalau lolos di keduanya, itu peserta diperkenankan untuk memilih salah satu. Terus, seluruh peserta itu pasti akan mendapatkan sertifikat peserta. Selanjutnya, seluruh peserta itu wajib menaati peraturan yang sudah ditetapkan selama mengikuti rangkaian Math Motion. Next. Selanjutnya ketentuan umum. Lomba ini itu sifatnya kelompok, dengan anggotanya itu 2 peserta. Kemudian anggota kelompok itu harus berasal dari perguruan tinggi yang sama dan boleh berasal dari angkatan yang berbeda. Selanjutnya, soal yang berada di Olimpiade ini itu mencakup materi berupa anatomi, embriologi, fisiologi, sistem kardiovaskuler. Terus, Olimpiade ini terdiri dari 2 babak, yaitu ada babak penyisihan dan juga babak final. Yang pertama, babak penyisihan itu diadakan melalui Zoom meeting dalam bentuk multiple choice question MCQ yang dilakukan oleh setiap tim. Terus, 10 tim dengan nilai tertinggi itu berhak untuk menuju ke babak final. Lanjut, babak final itu dilaksanakan dalam 3 tahapan tes dengan mekanisme yang kemudian akan dijelaskan pada guideline finalis. Kemudian final akan diadakan secara offline di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret dan selama perlombaan itu berlangsung wajib dihadiri oleh seluruh anggota tim. Next. Selanjutnya, peserta melakukan pendaftaran sesuai mekanisme yang telah tertera pada guideline ini. Lanjut, pendaftarannya itu dibuka mulai tanggal dari
Gelombang 1 dulu itu dari 14 Maret sampai 4 April 2024. Selanjutnya gelombang kedua 5 April sampai 26 April. Selanjutnya gelombang ketiga dari 27 April sampai 12 Mei. Selanjutnya peserta diharapkan telah memastikan data yang diisikan pada formulir pendaftaran itu sudah benar. Lanjut, peserta yang sudah melakukan pendaftaran itu bisa menghubungi CP yang tertera untuk konfirmasi. Kemudian nanti akan dimasukkan ke grup WhatsApp Olimpiade Mass Motion 2024. Lalu 10 tim dengan nilai tertinggi di babak penyisihan itu akan lanjut ke babak final. Dan jika terdapat pertanyaan atau kendala tentang Olimpiade Mass Motion itu bisa menghubungi CP yang tertera. Next. Selanjutnya mekanisme penyisihan. Setiap tim wajib menyiapkan 2 device beserta charger dan juga koneksi internet yang memadai. Yang pertama itu device 1 untuk mengerjakan ujian, dan device ini itu wajib untuk menggunakan laptop. Lanjut, device kedua itu untuk pengawasan ujian dengan menggunakan Zoom. Device ini itu bisa berupa laptop atau handphone atau juga tablet. Selanjutnya, satu tim itu wajib ada di ruangan yang sama. Tapi kalau timnya itu nggak ada di ruang yang sama, maka tim tersebut dinyatakan gugur. Selanjutnya, panitia itu akan mengirimkan link Zoom lewat grup WhatsApp, dan juga peserta wajib join selambat-lambatnya itu 15 menit sebelum memulai pelaksanaan penyisihan. Lalu tim yang baru hadir ketika pengerjaan soal yang telah dimulai itu nggak akan diberikan perpanjangan waktu. Lanjut, tim wajib mengaktifkan kamera dan juga menggunakan pakaian yang sopan selama kegiatan berlangsung. Next. Lanjut, tim yang berbeda itu dilarang ada di ruangan yang sama. Jika ditemukan ada di ruangan yang sama, maka tim tersebut dinyatakan gugur. Di lokasi pengerjaan, peserta itu hanya boleh menyiapkan KTM dan juga 2 device beserta charger sesuai yang disebutkan pada poin pertama untuk keberlangsungan lomba. Selanjutnya, lokasi pengerjaan itu wajib bebas dari segala macam buku, kertas, gawai, maupun catatan yang ada dalam bentuk apapun. Selanjutnya, peserta dilarang menggunakan segala jenis alat elektronik selain perangkat yang digunakan selama Olimpiade berlangsung. Selanjutnya, kendala device dan jaringan peserta itu tidak dianggap sebagai kesalahan teknis, sehingga tidak ditoleransi oleh panitia. Batas toleransinya itu pertama, batas maksimal peserta keluar dari Zoom itu karena adanya kendala itu selama 5 menit. Selanjutnya, batas maksimal peserta itu bisa rejoin Zoom itu sebanyak 3 kali, dan ini wajib melapor kepada panitia. Next. Device 2 wajib bergabung dalam Zoom. Peserta wajib menggunakan format nama sebagai berikut. Contohnya, dalam format nomor peserta underscore asal perguruan tinggi underscore nama ketua. Contohnya 123043 underscore Naraja underscore UNS. Selanjutnya, peserta dilarang masuk ke dalam Zoom jika format nama itu tidak sesuai ketentuan yang di atas. Lalu peserta wajib menunjukkan kondisi dan juga suasana ruangan yang digunakan sebagai tempat ujian. Lalu peserta dilarang meninggalkan ruangan dan juga layar selama babak penyisihan berlangsung. Selanjutnya, peserta dilarang memberikan interupsi selama acara berlangsung. Selanjutnya, selama babak penyisihan itu hanya boleh berdiskusi dan mengerjakan soal bersama dengan anggota timnya masing-masing. Dan jika peserta terbukti melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun, maka peserta dinyatakan gugur. Next. Pengerjaan soal dilakukan selama 50 menit dan jumlah soal pada babak penyisihan itu sebanyak 50 soal dan menggunakan sistem pembobotan dengan pembagian mudah 15 soal, sedang 20 soal, dan sulit 15 soal. Lalu untuk poin setiap di babak penyisihan itu kosong dengan 0 poin, mudah benar plus 3 dan salah itu minus 3, sedang benar plus 4 dan salah minus 4, sulit benar plus 5 dan salah minus 5. Next.
Ini untuk contoh soal yang mudah itu diberikan bintang 1. Next. Untuk soal sedang diberikan bintang 2. Next. Untuk soal sulit diberi bintang 3. Next. Ini untuk timeline kegiatan. Jadi pertama, ada pendaftaran gelombang pertama mulai dari 14 Maret sampai 4 April. Selanjutnya pendaftaran gelombang kedua mulai dari 5 April sampai 26 April. Selanjutnya pendaftaran gelombang ketiga 27 April sampai 12 Mei. Dan hari ini dilaksanakan technical meeting pada tanggal 26 Mei. Selanjutnya pada tanggal 2 Juni akan dilakukan penyisihan. Selanjutnya pengumuman finalis tanggal 18 Juni. Dan terakhir final tanggal 12 sampai 14 Juli. Next. Sebelum dilakukan penyisihan, maka akan dilakukan dulu simulasi penyisihan Olimpiade. Dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024, waktunya mulai dari jam 9 sampai selesai. Dan dilakukannya itu di Zoom, nanti untuk linknya akan dibagikan oleh panitia. Next. Besoknya akan dilakukan pelaksanaan penyisihan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024. Waktunya mulai dari setengah 9 sampai selesai dan dilakukan juga secara online dengan menggunakan link Zoom yang diberikan oleh panitia. Next. Nah, selanjutnya persiapan sebelum pelaksanaan ujian CBT. Yang pertama, persiapkan perangkat 1 atau device 1 berupa laptop atau PC atau Windows 10. Nomor 2, download aplikasi ujian CBT MCQ Mathmotion UNS Berani di alamat uns.id/Olimathsmo 2. Selanjutnya, install browser SEB versi 3.5.0.544. Selanjutnya, nomor 4, download setting aplikasi ujian CBT MCQ Mathmotion UNS Berani di alamat uns.id/Olimathsmo 3. Download file dengan nama ujian.seb. Selanjutnya pindahkan file tersebut ke lokasi yang mudah diakses, contohnya ke desktop.cbtfk.seb dalam kurung icon yang dipindahkan ke desktop. Nomor 5, jalankan aplikasi ujian yang sudah di-download file ujian.seb, klik 2 kali, lalu masukkan password tanda kutip FKUNS. Next. Nomor 6, untuk lebih jelasnya bisa menonton video berikut uns.id/Olimathsmo 1. Nomor 7, bila ada kesulitan terkait pemasangan, silakan menghubungi Bapak Arif IT. Nomor 8, persiapkan device 2 untuk masuk Zoom dengan ID meeting dan juga password yang telah disediakan. Nomor 9, peserta menyatakan perangkat sesuai ketentuan. Device 1 digunakan untuk mengerjakan soal menggunakan aplikasi SEB. Device 2 digunakan untuk pengawasan dari aspek lateral dalam posisi lanskap dan kamera dalam keadaan menyala, audio menyala dan juga terhubung pada Zoom. Next. Dan ini adalah contoh tata letak yang benar dan yang seharusnya. Wah, sudah sangat jelas ya untuk pemaparan materi dari divisi Olimpiade terkait bagaimana ketentuan dari Olimpiade Mathmotion yang akan diikuti oleh teman-teman nanti. Supaya informasi yang diberikan semakin jelas, akan kami support dengan pemutaran video demo CBT. Selamat menyaksikan.
Demikian itu adalah pemaparan penggunaan CBT. Selanjutnya ada konfirmasi terlebih dahulu mengenai device 2 yang wajib untuk bergabung Zoom dengan formatnya itu nomor peserta, kemudian garis underscore asal perguruan tinggi dan underscore nama ketua. Baik, mungkin dari teman-teman dan juga kakak-kakak yang peserta Match Motion, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung open mic atau bisa bertanya melalui kolom chat. Mungkin ini dari Universitas Lambung Mangkurat bisa menanyakan terlebih dahulu melalui. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi untuk pengerjaan yang penyisihan, itu ada ini ya, plus minus berdasarkan dari kategori sulit, kesulitan soalnya. Nah, nanti bagaimana cara kita mengetahui tingkat kesulitan dari soal itu sendiri? Apakah ada semacam kode warna atau sebagainya gitu Kak? Terima kasih. Baik, untuk mekanisme untuk mengetahui bagaimana tingkat kesulitan soal tersebut, tadi sudah dijelaskan melalui mekanisme penyisihannya tadi. Jadi di dalam share screen-nya ini itu terdapat logo bintang pada bagian pojok kiri atas soalnya. Jadi nanti misal ada di soal pertama ada logo bintang 1, berarti tingkat kesulitannya itu mudah. Kemudian di soal kedua ada logo bintang 2, berarti tingkat kesulitannya sedang. Sedangkan untuk logo bintang 3 itu tingkat kesulitannya susah. Mungkin sudah menjawab atau belum Penny dari Universitas Lambung Mangkurat? Iya, sudah terjawab. Terima kasih Kak. Baik, ini juga dari Karbela Zahra dari Universitas Lambung. Untuk username, password, dan nomor peserta belum dikirim ya. Jadi untuk username, password, dan nomor peserta ujian CBT itu akan dikirim menyusul sesuai mekanisme jadwal penyisihan nanti ya. Jadi akan dikirim menyusul. Kemudian dari Muhammad Hefdi dari Universitas dari UNUSA, izin bertanya untuk video panduan CBT-nya apakah nanti di-share? Ya, jadi nanti akan di-share menyusul juga. Setelah TM-nya selesai.
Baik, untuk nomor peserta itu dilihat dari mana ya Kak Bang? Jadi nomor pesertanya itu akan dikirim melalui WA-nya masing-masing, jadi bisa ditunggu ya nanti sebelum penyisihan berlangsung. Oke, jadi dari Kak Muhammad Iqbal Sumli dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, izin bertanya jika sudah menginstal SEB sebelumnya di laptop, apakah perlu menginstal SEB ulang? Jadi tidak perlu menginstal SEB ulang ya Kak Muhammad Iqbal Sumli. Jadi untuk record Zoom-nya nanti bakal di-share melalui WA-nya masing-masing ya, WA Zoom, WA grup Let's Motion. Dari Kak Melki dari Universitas Dian Nuswantoro, maaf sebelumnya saya izin bertanya apakah jika sudah selesai waktunya dan kita belum logout, apakah otomatis tersimpan jawabannya atau harus di logout terlebih dahulu lalu tersimpan. Nah, jadi di CPD ini semuanya akan tersimpan jawabannya jika belum terlogout, jadi tidak perlu logout terlebih dahulu. Jadi untuk dari Hanifah Nafiani dari Unisma, Kak izin bertanya kalau pakai Mac OS buat pengerjaannya apakah boleh Kak? Jadi di Motion ini harus digunakan pakai Windows ya. Eh, dari Kak Mei ini Putri dari Unifrap, izin bertanya Kak, untuk waktunya tadi 50 menit itu ada waktu per soalnya 1 menit langsung berpindah ke soal selanjutnya atau bagaimana Kak? Dan untuk nomor pesertanya bagaimana ya Kak untuk rename nama Zoom-nya? Terima kasih Kak. Jadi untuk seluruh soal itu semuanya dalam waktu 50 menit. Jadi saat kalian bisa berpindah ke nomor-nomor lainnya tanpa ada batasan waktu 1 menit. Seperti itu mungkin sudah. Ya, untuk nomor pesertanya sekali lagi akan di-share sebelum hari H simulasi. Dari Kak Rayu Kamran dari Unhas, misi Kak, apakah nanti ada transparansi nilai untuk babak penyisihan ini? Jadi untuk transparansi nilai nanti akan ditransparansikan ya sebelum mekanisme penyisihan. Dari Kak Nabila Samsa,
Dari UNP, izin bertanya, kami dari UNP kebetulan belum memiliki KTM, Kak. Nah, apakah nanti di hari H pengerjaan kami boleh membawa KTM sementara dalam bentuk kertas yang di-print? Apakah hal tersebut akan menjadi masalah, Kak? Jadi untuk KTM sementara itu tidak menjadi masalah dalam bentuk kertas. Jadi kalian boleh menggunakan melalui bentuk kertas yang di-print. Baik, untuk dari Muhammad Miftahul Asrul dan Firman Hanif Pratama dari UGM, untuk informasi terkait seluruh persiapan tadi, apakah juga akan di-share di grup? Ya, jadi untuk persiapannya akan di-share di grup. Dari Kak Muhammad Arik Dava, dari UMY, izin tanya Kak, untuk soalnya bentuk continuous atau nggak bisa back ke soal sebelumnya, atau setiap nomor bisa dilompati pengerjaannya. Jadi untuk di CPD kali ini bisa dilompati ya pengerjaannya dalam waktu 50 menit semua. Dari Kak Amanda Putri Novianti dari Universitas Udayana, mohon izin bertanya untuk nama Zoom di device kedua, tadi tertera untuk nama universitas terlebih dahulu, baru nama peserta, namun di contohnya memakai nama peserta terlebih dahulu, baru nama univ. Jadi yang benar bagaimana ya? Terima kasih. Jadi untuk yang benar itu nomor peserta, kemudian perguruan tinggi, kemudian nama ketuanya terlebih dahulu. Jadi yang benar itu nama universitas terlebih dahulu. Baik, mohon maaf untuk nilai dari transparansi nilai dari penyisihan itu akan diumumkan berbarengan setelah pengumuman finalis. Aprilia Pratama dari UMM, permisi izin tanya untuk SIBD ujian, apakah aman untuk